Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Alam dan Pak Randi, selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi hashing password dengan algoritma JWT HS256. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada Faisal Rahman, yang kedua ada saya sendiri yaitu Farhan Hadiansyah, dan yang ketiga ada Konrad Aditya Perian. Yang pertama ada hashing password yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu hashing password? Hashing password adalah proses mengubah teks biasa atau password menjadi nilai acak atau hash menggunakan fungsi hash yang ditentukan. Fungsi hash ini adalah fungsi matematika yang mengambil input data dan mengembalikan nilai output yang tetap panjangnya, tidak tergantung pada ukuran input data dan sangat sulit untuk dibalik. Selanjutnya ada JWT atau JSON Web Token. JSON Web Token ini berformat token terbuka open standar yang digunakan untuk mengirimkan informasi yang dapat diverifikasi dan dipercaya antar pihak. JWT ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada header, payload, dan signature. Header ini mengandung tipe token dan algoritma yang digunakan untuk menenkripsi data. Payload mengandung informasi yang ingin dikirim. Dan kemudian ada signature, adalah hasil dari enkripsi header, payload, dan secret key menggunakan algoritma yang ditentukan. Untuk selanjutnya ada algoritma HS256 yang akan dijelaskan oleh Saudara Konrad. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan algoritma HS256. Algoritma HS256 adalah salah satu algoritma enkripsi yang umum digunakan dalam JWT. HS256 menggunakan fungsi hash HMAC SHA256 untuk mengeksekusi data. HMAC SHA256 menghasilkan signature yang sangat sulit untuk dibobol dan dapat digunakan untuk verifikasi integritas data. Dalam HS256, secret key digunakan untuk menenkripsi data. Secret key harus disimpan secara aman dan tidak boleh diungkapkan ke pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada manfaat dari menerapkan hashing password dengan algoritma JWT HS256. Yang pertama, keamanan data yang lebih baik dengan menggunakan hashing password dan enkripsi JWT. Password user dan data sensitif lainnya akan lebih aman dari serangan hacker. Kedua, tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berwenang. JWT dapat dienkripsi dengan secret key, sehingga hanya orang yang memiliki secret key yang dapat membuka dan membaca data yang disimpan di dalamnya. Yang ketiga, keuntungan dari mendapatkan hashing password dan algoritma JWT. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan user terhadap sistem keamanan yang digunakan. Keempat, meminimalkan risiko pencurian data dan kebocoran informasi rahasia. Kelima, memudahkan proses autentikasi user dan akses ke sumber daya yang dilindungi. Dan yang terakhir, memperkuat citra positif perusahaan terkait dengan keamanan data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Konrad. Untuk selanjutnya ada pendemoan aplikasi yang akan dilakukan oleh Faisal Rahman. Silakan Faisal Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Baik, saya akan share screen. Baik, aplikasi yang kami buat di sini menggunakan tech stack untuk di sisi backend atau server menggunakan Node.js, Express, dan MySQL untuk database, dan untuk di sisi klien atau frontend kita menggunakan React.js. Untuk secret key kita simpan di file.inp agar tidak terekspos. Dan ini adalah akses token secret dan replace token secret yang kami simpan di folder inp. Di sini saya akan melakukan request dengan metode post ke http localhost 5000 karena default Node.js berjalan di port 5000. Ini saya akan melakukan register.
Misal kita contoh namanya Senku dengan email Senku dengan email senku@gmail.com dan password 123456 dan konfirmasi password 123456. Kita send request. Di sini request berhasil. Kita lihat di database apakah sudah. Kita refresh dan di database ada dengan nama Senku dan email email.com. Nah, di sini passwordnya sudah terhash dan terenkripsi, yang tadinya password 123456 menjadi random string seperti ini. Dan kalau kita lihat tipe datanya ini tuh hanya teks biasa, bukan MD5. Jadi kita melakukan hash dari si JWT tadi. Jadi langsung terenkripsi walaupun tipe datanya hanya teks bukan MD5. Baik, selanjutnya jika kita login dengan password yang salah, maka akan muncul password. Dan kalau kita menggunakan email yang tidak terdaftar, maka akan menampilkan pesan email tidak bukan. Nah, sekarang saya akan login dengan email dan password yang benar. Nah, bang password. Nah, setelah login, kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, aplikasi ini akan aman dari serangan cross-site scripting dan cross-site request forgery. Saya akan inspect karena aplikasi ini tidak menyimpan cookie di local storage, melainkan menyimpan cookie di HTTP only cookie, yang mana hanya dapat digenerate dan didestroy dari backend. Dan untuk request tokennya sendiri ini tidak dapat diakses dengan script dari klien. Untuk membuktikannya, kita pergi ke konsol dan ketikkan perintah document.cookie. Ketik enter, maka hasilnya akan empty string atau string kosong, yang dimana itu yang berarti cookie request token kita tidak terekspos. Jadi aman, tidak dapat diserang dengan cross-site scripting dan cross-site request forgery. Kita kembali lagi ke application, dan apabila kita melakukan logout, request token akan langsung terhapus sendirinya. Oke, sekian dari aplikasi kami yang saya demokan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Faisal yang telah mendemokan aplikasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.